Aku sudah pegang 3 surat dari jodoh di masa depan, satu diantaranya spesial buat kamu. Apa isinya? Silahkan tonton videoku sampai habis. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku hari ini adalah surat cinta dari jodohmu. Jadi selain surat yang aku siapkan spesial buat kamu, akan aku lihatkan juga bagaimana karakter jodoh kamu, bagaimana jodoh kamu akan mencintai kamu. Dan seperti biasa, di sini aku sudah siapkan ya 3 surat. Dan supaya mudah akan aku beri penanda, percaya dengan intuisi kamu, pada surat manakah jodoh kamu akan menitipkan pesan buat kamu. Apakah di surat cinta pertama, surat cinta kedua, atau surat cinta ketiga? Kalau kamu sudah menentukan pilihan kamu, silakan menuju ke timestamp. Kita akan ketemu lagi di sana. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih surat cinta pertama, akan aku lihatkan di sini apa pesan dia untuk kamu melalui surat ini. Tapi untuk poin pertama akan aku simpan dulu suratnya. Aku mau lihat dulu bagaimana karakter jodoh kamu. Dan aku ingatkan juga bahwa ini adalah general reading. Hasilnya bisa aja resonate di kamu, bisa juga enggak. Jadi kalau kamu ingin reading yang lebih private, khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Kita mulai ya, bagaimana karakter dia. Ada King of Swords, Page of Pentacles. Aku rasa di sini, terutama kalau kamu pihak perempuannya ya, aku rasa dia adalah orang yang sangat tegas, sangat cerdas, sangat strategis. Dan dia ini kalau sudah ada mau, maka akan benar-benar dia wujudkan mengenai bagaimana perasaannya kepada kamu, bagaimana caranya dia akan melindungi kamu. Dia juga sangat bertanggung jawab. Jadi aku rasa di sini kalau emang kamu suka dengan karakter pasangan yang seperti itu, aku rasa dia akan sangat cocok sama kamu. Dan di sini kalau misalnya kamu sudah merencanakan, kayaknya aku pingin deh punya anak setelah aku menikah, maka aku lihat dia adalah seorang ayah, calon ayah yang sangat bertanggung jawab ke anaknya, yang sangat menjadi teladan atau mungkin contoh buat anak-anaknya. Jadi anak-anak tuh ngerasa kayak, kalau aku sudah besar nanti aku pingin jadi seperti ayah, atau mungkin kalau aku sudah besar nanti aku pingin menikah dengan laki-laki seperti ayah, seperti itu ya. Dan di sini juga kalau aku lihat dia sangat dewasa dibanding dengan teman-teman seusianya. Dia jauh lebih dewasa pemikirannya, tanggung jawabnya, disiplinnya, seperti itu. Dan kemungkinan besar dia akan jadi provider kamu di keuangan, di keamanan, seperti itu sih. Memang orangnya sedikit agak kaku ya, tapi oke lah kalau aku lihat so far di sini. Dan ya di sini dia juga membawa energi yang sangat stabil mengenai komitmennya bersama dengan kamu. Dia sangat menjunjung tinggi kesetiaan. Dia di sini juga sangat akan mendukung kamu kalau misalnya kamu di sini punya cita-cita, punya harapan apa, dia somehow aku lihat akan mendukung kamu sih. Kamu pingin lanjut kuliah S2, dia dukung. Kamu pingin kerja di negara mana, dengan segala cara yang bisa dia lakukan untuk bersama dengan kamu, dia akan dukung kamu sih kalau aku lihat di sini. Emosinya bisa kulihat cukup stabil ya, cukup stabil di sini. Walaupun mungkin di masa muda dia agak gerusa-gerusu, pemberani dan lebih speak up, tapi semakin dia mendewasa, aku rasa dia bisa semakin stabil dengan emosinya dia. Jadi dia nggak gampang meledak-ledak, jadi bisa kontrol penuh. Kalaupun dia marah, dia akan kontrol, nggak akan gampang meledak sih. Dan aku lihat di sini ada banyak perubahan besar di hidupnya dia. Kalaupun dia datang dari keluarga yang kurang harmonis atau mungkin secara keuangan kurang, dia akan mengusahakan. Jadi jangan sampai nanti kalau dia sudah menikah sama kamu, dia mengulangi fase yang nggak enak itu. Dia akan memastikan bersama dengan dia kamu aman dari keuangan dan sebagainya. Termasuk juga cinta, gitu sih yang bisa aku lihat di sini tentang dia ya. Ia di sini mengkonfirmasi bahwa dia pernah mengalami kejadian yang tidak menyenangkan di hidupnya, kepahitan hidup. Bisa juga di sini berhubungan dengan bagaimana kehidupan orang tuanya atau mungkin pernikahan orang tuanya, atau juga mungkin dia di masa kecil, masa remaja pernah mengalami kondisi yang nggak enak lah. Mungkin masyarakat sekitar banyak yang merendahkan dia kayak gitu-gitu atau keluarganya. Tapi aku lihat di sini ini menjawab kenapa dia sangat dewasa. Lebih dewasa dibandingkan usianya bahkan. Jadi aku rasa di sini kamu bisa sangat banggalah dengan dia bahwa dia pernah keluar dari situasi ini dan menjadi lebih baik. Ada ya orang yang diuji, diberi masalah oleh Tuhan, tapi kemudian dia bukannya malah makin baik, malah makin terjerumus ke lembah yang kurang baik gitu. Nah kalau dia
dia bertumbuh sih di sini, bisa aku bilang. Jadi aku rasa akan aman sih. Dan karena dia sudah punya pengalaman yang banyak tentang kehidupan, aku rasa dia akan lebih bisa punya toleransi yang besar ke kamu. Dan juga kalau misalnya kalian berdua punya perbedaan kebiasaan, pendidikan, aku rasa dia akan bisa menerima itu sih, beradaptasi. Termasuk juga bagaimana dia beradaptasi di lingkungan, di pekerjaannya, atau mungkin nanti ada suatu masa misalnya kamu dan dia harus pindah kota, pindah negara, dia tuh kayak gampang adaptasi karena dia sudah melalui fase yang pahit ini sebelumnya gitu. Dan ya kalau aku bilang namanya jodoh pasti akan ketemu, itu definisi kamu dan dia ya. Di sini kekuatan terbesarnya dia adalah kelembutannya. Jadi walaupun mungkin di awal ketemu dia kelihatan kaku, canggung gitu ya menghadapi kamu, tapi sebenarnya dia punya kelembutan hati. Semakin kamu kenal dengan dia, semakin dia nanti akan serius sama kamu. Kalau aku lihat justru akan kelihatan kelembutan hatinya. Jadi mungkin orang bilang, ih masa kamu mau sama dia, kayaknya dia galak gitu ya. Tapi dia akan bisa memanjakan kamu sih. Justru aku lihat ya, semakin kamu manja ke dia, semakin kamu bisa berkasih sayang gitu ya, lembut-lembut sama dia, justru dia akan menunjukkan kekuatannya sih di sini. Jadi walaupun luarnya kelihatan garang, tapi sebenarnya hatinya selembut kapas gitu ya. Iya, di sini mengkonfirmasi sekali lagi bahwa dia punya kedewasaan sikap. Secara spiritual aku lihat dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan, dalam artian dia akan selalu berdoa. Dia akan mengusahakan yang terbaik sesuai dengan kapasitasnya sebagai manusia, tapi hasil akhirnya akan dia serahkan ke Tuhan gitu loh. Jadi aku rasa kalau memang kamu tipe yang suka dengan pasangan hidup yang selalu menyerahkan segala hal tentang hidup kepada Tuhan, aku rasa kamu akan cocok sama dia. Dan ketika bertemu dengan kamu, dia di sini memang sudah punya harapan yang besar mengenai pernikahan di usia atau pemikiran yang memang sudah matang mengenai pernikahan. Jadi kamu di sini nggak akan mengejar-ngejar dia kapan nikah. Nanti dia yang akan ngajak ngobrol kamu. Aku sebenarnya sudah siap loh buat nikah. Aku sebenarnya memilih kamu karena memang aku lihat kamu punya value gitu. Dia akan ada obrolan itu tentang kamu gitu, tentang pernikahan. Itu sih, dan bijaksana sih kalau aku lihat di sini ya. Jadi aminin aja, ini adalah karakter yang sangat baik. Nah, sekarang aku mau lihat dulu nih bagaimana cara dia akan mencintai kamu dan cara dia memperlakukan kamu ya. Bahkan ini setelah kamu menikah nanti dengan dia. Ada Ace of Wands di sini, yang bisa aku bilang dia memang tipikal orang yang cukup ambisius, bisa kulihat mengenai kehidupannya. Ambisinya dia untuk punya pernikahan yang bahagia dengan kamu, ambisinya dia buat punya nama baik, ambisinya dia punya jabatan yang bagus lah. Yang mana aku bilang ini bagus ya, karena ya kalau memang itu bisa membawa kebaikan buat dia, buat kamu, buat keluarga kalian nanti, maka dia akan mengusahakan. Aku lihat dia akan memakai cara-cara yang baik, karena di sini dia merasa bahwa ya aku pingin yang terbaik buat keluargaku, tapi kalau caranya salah aku akan malu ke Tuhanku gitu. Jadi aku rasa mudah-mudahan itu akan bisa menjadi berkah juga ya buat pernikahan kamu dan dia. Dan aku rasa di sini secara seksualitas, kehidupan seksual antara kamu dan dia akan sangat membara sih di sini. Jadi kamu silakan aja nanti koleksi baju-baju dinas malam yang lucu-lucu, cute gitu ya. Aku rasa dia akan suka sih. Dan dia ada The Star di sini. Dia punya optimisme yang besar mengenai bagaimana hubungannya dengan kamu. Jadi namanya pernikahan sudah pasti nanti akan ada ujian, apapun itu, karena setiap pasangan aku yakin pasti ada ujiannya dan juga ada keberkahannya. Nah kalau aku lihat dari sisi dia, walaupun mungkin nanti kalian harus menghadapi masalah, entah itu datang dari kalian berdua atau dari luar, dia tetap punya harapan gitu. It's okay, lagi ada masalah, hari ini buruk tapi bukan berarti pernikahanku buruk gitu loh. Oke, pasanganku hari ini ya, yang mana adalah kamu, mungkin melakukan hal-hal yang menyebalkan, bikin dia sebel, tapi mungkin hanya sehari ini. Dia akan mengingat kebaikan kamu sih. Kalaupun nanti akan ada masanya kalian berantem dan seperti itu. Jadi jangan terlalu takut ya mengenai kehidupan kamu dengan dia. Tapi kalau aku lihat sih di sini dia memang akan mengusahakan banyak hal tentang hubungannya dengan kamu, peran dia sebagai suami atau istri, atau mungkin sebagai orang tua ke anak-anak kalian nanti gitu. Jadi selagi kamu mungkin masih menunggu dia, tetaplah nyalakan harapan kamu bahwa dia akan datang di waktu yang paling tepat buat kamu gitu ya. The Magician, ada dua kartu di sini yang mengindikasikan bahwa ada kemungkinan kamu dan dia sedang terhubung atau nanti akan terhubung ke dalam spiritual connection, terutama di sini. Itu bisa aja soulmate,
karmik atau twin flame, bisa apapun sih. Cuma di sini apapun labelnya, aku rasa kamu dan dia secara individu akan bertumbuh ya. Dia di sini akan membebaskan kamu untuk berkarya, berkreasi, berkarir gitu di sini. Entah itu di kantor atau mungkin kalau kamu perempuan kamu pengen tetap berkarya tapi juga di rumah aja gitu juga bisa sih di sini. Kalau aku lihat ya, dia akan sangat happy kalau misalnya di sini kamu juga bahagia bersama dengan dia. Jadi di sini di pernikahan kalian nanti dia akan memastikan yang bahagia nggak cuma dia tapi juga kamu, anak-anak kalian nanti kayak gitu. Aku lihat memang di sini dia sangat menawan ya. Jadi jangan kaget kalau misalnya ada beberapa orang yang juga tertarik sama dia. Tapi mudah-mudahan aja karena di sini dia membawa energi kestabilan dan kesetiaan, dia akan tetap ingat bahwa dia akan komitmennya hanya sama kamu. Mau sebanyak apapun fans dia di luar sana, tapi ketika dia hanya akan melihat kamu ya hanya kamu gitu. Agak sensitif ya jodoh kamu ini. Tapi bisa aku bilang bahwa di sini dia akan melihat kamu sebagai orang yang memang pingin dia lindungi, pingin dia sayang. Dia akan sangat sedih kalau kamu juga sedih. Entah di sini sedihnya karena sikap dia, atau mungkin kamu sedih karena faktor di luar itu. Misalnya aja kamu di kantor abis dimarahin sama bos, atau mungkin kamu lagi ada berantem sama orang tua misalnya. Kamu kan sedih, dia juga ikut sedih gitu. Jadi dia bisa merasakan emosi kamu, perasaan kamu. Dan kalau misalnya masa itu datang, dia pingin sekali hadir buat kamu. Kayak, kenapa sayang, lagi ada masalah ya, apa yang bisa aku bantu, apa yang bisa aku lakukan supaya kamu lebih tenang gitu sih. Jadi emang sensitifnya lebih ke arah itu ya. Dan tipikal orang yang memang selalu mau berusaha. Jadi caranya dia mencintai kamu adalah memastikan kamu terlindungi, kamu nyaman bersama dengan dia. Jadi mungkin dia bukan tipikal yang romantis sih kalau aku lihat ya. Kayaknya nggak seromantis yang kamu harapkan kalau emang kamu suka yang romantis. Tapi dia akan ngasih perlindungan yang sangat besar buat kamu. Dia akan mendukung dan akan membela kamu. Jadi kalau misalnya kamu lagi berantem sama siapa, dia akan belain kamu gitu loh di sini. Jadi kamu jangan ragu sih kalau misalnya sama dia kamu akan aman dan terjaga dari berbagai hal gitu sih yang bisa kulihat. Dan aku mau lihat poin-poin lainnya mengenai hubungan rumah tangga kamu dengan dia. Aku kan pakai deck ini dulu ya. Ada self love. Aku rasa dia akan sangat memuja kamu ya. Semakin kamu di sini mencintai diri kamu, semakin kamu mengapresiasi diri kamu, semakin besar juga dia mengerti, oh, aku harus mencintai kamu dengan cara seperti ini. Dan kalau misalnya dia melihat bahwa kamu sudah sukses, atau mungkin kamu selalu bisa merawat diri kamu secara fisik, kamu punya fashion yang bagus, maka dia akan memastikan setelah kamu menikah dengan dia, kamu tetap akan cantik gitu loh. Tetap akan bisa pakai skincare semahal yang kamu pakai sebelum menikah, tetap berkarya sebagaimana kamu sebelum menikah dengan dia, kayak gitu. Jadi di sini semakin kamu menunjukkan aktualisasi diri kamu, dia akan happy gitu. Jadi kisah cinta kamu ini gak cuma tentang cinta, tapi juga berkembang sebagai seorang individu dan manusia. Akan ada banyak keberkahan sih kalau aku lihat, aminin, di pernikahan kamu dan dia. Mindset atau pemikiran yang lebih positif, kebahagiaan, dan juga mudah-mudahan kelimpahan di sektor finansial seperti itu ya yang aku lihat di sini. Kemudian ada teasing. Tadi kan aku bilang dia kelihatannya kurang romantis, tapi tetap ada kok sisi romantisnya dia. Jadi mungkin di sini dia bisa ngegombalin kamu, atau mungkin di sini dia memuji kamu, hari ini kamu cantik banget sayang, kayak gitu. Atau mungkin masakan kamu enak banget gitu-gitu. Jadi aku rasa dia akan sukalah godain kamu, atau mungkin kata-katanya manis gitu ya buat kamu, teasing. Jadi saling ngegombalin satu sama lain. Aku rasa kayak gitu ya. Lalu di sini poin lain mengenai pernikahan kamu ada carriage ya, kereta kuda. Sebuah perjalanan, entah ini fisik ataupun secara mental. Jadi ada kemungkinan memang kamu nanti bisa jadi karena faktor pekerjaan atau karena hal tertentu harus pindah ke luar kota atau ke luar negeri bersama dengan dia setelah menikah. Yang mana nggak apa-apa kok. Aku rasa di sini kamu dan dia bisa menghadapi situasi tersebut, apapun yang akan kalian hadapi di kota atau negara yang kalian pilih sebagai tempat tinggal, seperti itu. Atau mungkin juga di sini akan ada perjalanan secara mental. Ya yang namanya pernikahan pasti akan ada perubahan besar lah. Yang mana aku rasa
kamu dan dia akan baik-baik aja sih di sini, karena keretanya utuh ya. Dan ya seperti roda lah, ada sukanya, ada dukanya. Tapi mudah-mudahan dengan kartu ini keluar akan lebih banyak bahagia yang kamu rasakan di pernikahan kamu dan dia. Lalu di sini ada fire, ada api ya, emosi yang sangat kuat, passionate atau gairah cinta atau malah kebencian. Jadi di sini bisa aku bilang memang ada passion ya yang sangat kuat, bisa mengenai hubungannya dengan kamu atau hubungan kamu dengan dia, atau mungkin di sini adalah ambisi besar kalian berdua untuk apa, misalnya punya rumah seharga 2 miliar, 5 miliar, atau mungkin kita akan punya impian pindah ke negara mana, membangun keluarga di luar Indonesia kalau memang dirasa kurang nyaman seperti itu. Jadi aku rasa di sini ambisi kalian berdua sebesar itu untuk sebuah situasi yang lebih baik sih di sini ya, mudah-mudahan. Kemudian ada archway, opportunities atau keberuntungan baru atau mungkin jalan yang baru, kemungkinan-kemungkinan atau jalan sih terbuka lebar. Jadi di sini bisa kamu lihat ada jalan terbuka lebar, ada banyak bunga-bunga di sana. Jadi aku bilang mudah-mudahan aminin pernikahan atau pertemuan kamu dan dia akan membuka banyak kesempatan baru. Ya, kesempatan baru, petualangan baru, rezeki-rezeki baru, bisa keuangan, anak, keluarga baru yang lebih sayang sama kamu, situasi yang lebih menyenangkan, ketenangan hati itu kan juga bagian dari rezeki ya. Jadi aminin di sini. Ini aku senang banget loh yang milih surat cinta pertama. Ada kelelawar di sini ya. Hati-hati. Di sini ada musuh yang akan melawan kamu atau mungkin tidak suka dengan pernikahan kamu dan dia. Maka di sini waspada aja. Namanya orang nggak suka itu bisa datang dari manapun ya. Jadi aku rasa di sini kamu dan pasangan kamu harus bijak. Kalau emang lagi mesra ya jangan berlebihan, terutama kalau misalnya di depan banyak orang atau mungkin di sosial media. Bijak-bijaklah, karena kadang niat kamu mungkin ingin berbagi bahagia dengan menunjukkan video atau foto mesra dengan pasangan kamu, tapi mungkin ada orang yang nggak suka dan kita nggak pernah tahu orang yang nggak suka ini bisa melakukan apa. Jadi hati-hati, minta perlindungan ke Tuhan dan bijak-bijaklah kamu dengan pasangan kamu nanti, seperti itu ya. Dan ya ini yang kamu tunggu-tunggu, surat cinta ya dari jodoh kamu. Akan aku bacakan buat kamu, dan supaya situasinya lebih indah akan aku ganti pemandangannya dan akan aku bacakan di sini ya. Suratnya buat kamu. Hai jodoh masa depanku, jangan sedih jika saat ini kita belum bisa bersama. Semoga harapanmu tentangku masih seindah taburan bintang di langit malam. Satu hal yang aku yakini, kamu spesial di hatiku. Senyummu, tawamu, celotehmu, dan hangat hatimu. Rasanya pasti seperti bermimpi saat kita pada akhirnya saling menemukan. Ketika kita sampai pada titik tersebut, aku ingin kamu selalu ada di hidupku. Apapun masa lalu kita pasti memiliki masa depan yang penuh dengan cinta hingga kita menua bersama dalam bahagia. Aku tidak sabar melihatmu ada di keseharianku, melihat wajahmu saat terbangun di pagi hari dan terkena sinar matahari. Pada saat itu, aku yakin kita bisa saling menertawakan hal-hal bodoh yang kita lakukan. Aku percaya kamu adalah hadiah terbaik yang Tuhan hadirkan di hidupku. Jadi itu pesan yang dia berikan kepada kamu. Dan kalau kamu nanya zodiak dia apa atau unsur namanya, kan aku lihatkan ya di sini. Ini bisa zodiak kamu, bisa zodiak dia, Sun, Moon, Rising bisa. Libra, Cancer, Scorpio, Taurus, Virgo, Gemini. Kemudian unsur nama kamu atau unsur namanya dia ada O, R, Q, M, B, A, J, H, G, E, T, dan P. Kemudian angka atau tanggal penting antara kamu dan dia 4, 16, 11, 14, 5, 26, 21, 12, 8, dan 24. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai jodoh kamu dan juga pesan yang dia berikan melalui surat cintanya. Semoga ada banyak hal positif yang benar-benar akan hadir di hidup kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih surat cinta kedua, karena aku lihatkan di sini apa sih pesan dia melalui suratnya buat kamu. Tapi untuk yang poin pertama aku simpan dulu ya suratnya. Aku mau lihat dulu bagaimana karakter dia
jodoh kamu ini ya. Dan seperti biasa aku akan ingatkan bahwa ini adalah general reading. Kalau kamu ingin reading yang lebih private dan detail khusus untuk kamu aja, silahkan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk private reading bersamaku. Dan kita mulai aja ya dari karakternya dia seperti apa. Ada Six of Cups, ada Eight of Swords. Di sini dia adalah orang yang sangat manis. Kemungkinan besar kamu di sini udah kenal sama dia. Jadi jodoh kamu ini bisa aja teman masa kecil kamu atau teman sekolah kamu dulu yang udah lama nggak ketemu, tapi nanti akhirnya kalian berdua akan bertemu lagi. Ada kemungkinan juga di sini orang baru sih. Jadi ada dua kemungkinannya selalu terbuka ya. Dan di sini kalau aku lihat dia adalah tipikal orang yang suka sekali menyimpan kenangan, atau misalnya ketika kamu dan dia nanti bersama, dia akan sering banget mendokumentasikan foto atau video bersama dengan kamu. Dan dia akan terus mengingat tempat pertemuan pertama kalian, hadiah pertama yang kamu berikan ke dia, atau mungkin baju apa yang kamu pakai pada saat ketemu pertama, pada saat lamaran, seperti itu. Jadi dia tipikal yang memang menyimpan kenangan-kenangan indahnya yang nanti akan dia ceritakan ke anak-anak kalian, ke cucu-cucu kalian, kayak gitu-gitu. Jadi ya manis sih di sini, lumayan romantis kalau aku lihat. Kalau kamu suka yang romantis, dia akan bisa sangat cocok sama kamu. Nah di sini kalau aku lihat dia adalah orang yang pernah mengalami sebuah kejadian, apapun itu, bisa di masa kecil, masa remaja, atau mungkin berhubungan dengan kisah cintanya sendiri, dengan mantan-mantannya, katakanlah seperti itu, atau mungkin bagaimana cara pandang dia mengenai pernikahan kedua orang tuanya, terutama kalau mungkin orang tuanya di sini broken atau mungkin berpisah gitu ya. Jadi mungkin sedikit banyak lukanya masih dia bawa sampai sekarang. Makanya dia di sini ingin sekali ketika nanti dia bertemu dengan kamu ya, dia sudah terbebas dari ini semua sehingga pola yang sama bisa dia hentikan. Seperti itu yang bisa aku lihat di sini. Kemudian iya, aku rasa dia di sini sangat berusaha gimana caranya supaya sesuatu yang pernah jadi traumanya dia ini pelan-pelan hilang, atau benar-benar sudah selesai ketika dia bersama dengan kamu. Makanya mungkin sekarang kondisi dia belum mau untuk memulai kisah cinta dulu, karena dia merasa aku harus selesai dengan diriku dulu, baru setelah itu aku akan memulai sebuah kisah cinta. Dan mudah-mudahan setelah ini memulainya dengan kamu ya, supaya nggak terlalu panjang gitu waktunya. Tapi yang pasti di sini dia tuh nggak mau membawa-bawa traumanya dan menjadi beban buat kamu. Makanya di sini dia benar-benar pengen memulai sesuatu yang benar-benar fresh, benar-benar serius, benar-benar komitmen sama kamu, dan nggak membawa-bawa lagi masa lalunya. Makanya dia di sini nggak terlalu melihat masa lalu sih, tipikal yang akan fokus ke masa kininya dia dan masa depannya. Kalau aku lihat seperti itu. Dan di sini juga Wheel of Fortune nggak hanya mengenai traumanya dia. Di sini kemungkinan besar juga dia sedang berusaha untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Bisa aja dia lagi serius di kuliah, atau mungkin di pekerjaan atau bisnisnya dia, pelan-pelan nabung sehingga nanti juga ketika bertemu dengan kamu, dia tuh kayak udah ada tabungan, atau mungkin kayak udah punya modal apa gitu nanti, terutama kalau dia pihak laki-lakinya ya, sehingga ketika nanti dia bertemu dengan orang tua kamu, dia tuh sudah ada kesiapan. Kalau ditanya kamu kerja apa, dia bisa jawab. Udah punya modal apa misalnya, kayak gitu dia bisa jawab kayak gitu sih di sini. Dan ya dia bener-bener pingin ketika bertemu dengan kamu itu kamu bahagia. Nggak cuma dia yang bahagia bertemu dengan kamu, dia berharap kamu pun punya energi yang sama bahagianya ketika bertemu dengan dia. Itu harapan dia di sini. Ada Four of Swords. Apapun yang pernah terjadi di masa lalu dia, itu membuat dia belajar untuk lebih bisa tenang menghadapi sebuah situasi. Aku bisa bilang di sini dia adalah tipikal orang yang tenang, tidak gerasa gerusu, nggak gampang terbawa emosi. Dan mudah-mudahan aja sih kalau kartu ini keluar, berarti ini dia sedang dalam masa proses healing, memang proses penyembuhan, lebih ke penyembuhan batin sih kalau aku lihat di sini. Jadi kamu doakan aja, semoga dia bisa menjalani proses penyembuhannya dia ini dengan indah dan baik lah, sehingga nanti bener-bener bisa bahagia dan tuntas segala kondisi ini ketika bersama dan bertemu dengan kamu. Yes, ini mengkonfirmasi bahwa dia memang tipikal orang yang bisa aku bilang cukup romantis di sini. Secara fisik, aku rasa dia good looking ya, good looking, model. Kalau dia perempuan dia cakep, cantik. Kalau dia laki-laki dia cakep. Di sini dia punya kelembutan hati, intuisi dia bagus. Dan kalau kamu suka tipikal
pasangan yang akan memanjakan kamu, yang ketawa-ketawa bareng gitu ya, bercanda-bercanda bareng. Aku rasa dia akan bisa memenuhi harapan kamu di kriteria tersebut. Dan juga di sini aku rasa dia punya hati yang sangat hangat. Jadi kalau kamu di sini pingin punya pasangan yang bisa memahami kamu, memenuhi bahasa cinta kamu, aku rasa dia akan bisa memahami hal-hal seperti itu. Jadi dia nggak akan cuma datang ke kamu nagih sesuatu atau mungkin datang kepada kamu pada saat maunya aja, tapi dia akan hadir di saat kamu lagi happy, di saat kamu lagi sedih, di saat kamu lagi kecewa. Dia akan memastikan dia hadir buat kamu. Jadi nggak cuma sekadar ngasih duit, tapi juga hatinya hadir buat kamu. Jadi batin kamu tidak akan merasa kesepian ketika bersama dengan dia. Kalaupun nanti akan ada masa misalnya kalian beda kota, beda negara, dia akan tetap pingin hadir buat kamu. Jadi dia pingin hangat hatinya tuh nyampe kepada kamu. Tipikalnya kayak gitu ya. Dan itu poin pertama. Untuk poin selanjutnya aku mau lihat bagaimana caranya dia mencintai kamu, termasuk setelah kalian menikah nanti, nggak cuma pada saat pacaran aja ya. Ada King of Pentacles. Di sini aminin ya teman-teman. Kelihatannya di sini dia memang sangat bekerja keras sih. Jadi doakan dia akan sukses dengan cara apapun yang dia pakai. Tapi aku lihat dengan cara yang baik sih di sini. Terutama di karirnya dia, di keuangannya dia. Sehingga di sini kalau aku lihat sih dia akan bisa memanjakan kamu dengan hal-hal yang berhubungan dengan materi memang. Jadi kamu mau beli apa, dia pastikan kamu bisa beli. Kamu pingin makan apa, dia akan pastikan kamu bisa dapat makanan itu. Kayak gitu. Tapi sekali lagi, di sini sejak awal karakter dia kan memang nggak cuma ngasih uang. Di sini karakter King of Pentacles itu juga dia sangat toleran, dia sangat lembut hatinya, sangat enak diajak ngobrol apa aja. Dan suatu saat ketika nanti dia sudah menjadi seorang ayah, dia akan menjadi ayah yang akan main sama anak-anaknya. Emang ngasih uang sih, emang ngasih uang sebagai ya bentuk pendidikan atau apa, tapi dia juga mau main, mau ikut dalam pengasuhan anak, dalam parenting. Terutama kalau dia laki-laki, dia tuh kayak nggak kepingin anak-anaknya itu punya ayah yang nggak hadir. Jadi dia akan memastikan anak-anaknya bukan anak-anak fatherless. Jadi anak-anak yang ya ayahnya hangat gitu, hatinya memeluk mereka, bercanda bareng kayak gitu-gitu. Two of Cups, iya. Aku rasa di sini kalau teman-teman kamu ya, misalnya kamu masih ada trauma juga mengenai masa lalu kamu apapun itu, aku doakan semoga kamu di sini bisa selesai dengan trauma atau sakit hati kamu mengenai cinta atau pernikahan sebelum kamu bertemu dengan dia. Karena aku lihat di sini dia akan mencintai kamu dengan semaksimal yang dia bisa. Dia akan memastikan hubungannya dengan kamu ini penuh dengan harmoni, penuh dengan kedamaian, nggak banyak drama, nggak banyak marah-marah kayak gitu. Kenapa? Karena di sini dia mengusahakan dia udah selesai dengan segala sakit hatinya sebelumnya atau traumanya dia apapun itu. Dan kamu pun juga aku harapkan selesai ya. Karena di sini simbolnya itu simbol dua orang yang sudah sehat batinnya, pemikirannya sudah mendewasa sesuai dengan usianya. Karena itu aku rasa di pernikahan kamu nanti akan lebih banyak kedamaian sih, kedamaian batin dan hati. Karena dua-duanya udah saling mengerti tanggung jawab masing-masing, posisi masing-masing, seperti itu. Jadi nggak walaupun di luar sana nanti akan ada ujian, akan ada masalah, tapi aku lihat kalian berdua akan sama-sama kuat menghadapinya. Karena kalian berdua saling percaya, kalian berdua saling mengerti komitmen yang sudah kalian bangun bersama. Ada King of Cups. Di sini ada peningkatan ya setelah bersama dengan kamu, bahkan setelah menikah dia akan semakin mendewasa dan tetap ada energi romantisnya, tetap akan ada energi hatinya, tetap akan hangat. Jadi kamu jangan merasa ini mah romantisnya pada saat pacaran aja, enggak. Bahkan setelah menikah, setelah nanti kalian berdua menua, rambutnya udah putih gitu ya, sudah rentak kakek nenek, tapi mungkin dia akan tiba-tiba ngasih setangkai bunga yang dia temukan di halaman rumah buat kamu, misalnya kayak gitu. Jadi atau mungkin masakin kamu makanan yang kamu suka pada saat kamu ulang tahun misalnya. Jadi tetap akan ada momen-momen romantis itu sih. Jadi di sini memang ya mudah-mudahan bener-bener hadir ya di hidup kamu. Dan ya di sini kalau aku lihat dua kartu ini sama-sama orang yang toleran, hangat hatinya, dan bener-bener pingin hadir buat keluarganya. Jadi walaupun dia mungkin ada dinas keluar kota atau mungkin ada keperluan di daerah lain, tapi dia akan memastikan bahwa
selalu menanyakan kabar kamu gimana, anak-anak hari ini ngapain, kayak gitu-gitu. Itu sih. Jadi aminin ya buat teman-teman di sini. Dia akan mencintai kamu dengan cara apa? Mengajak kamu untuk saling mandiri. Jadi di sini terlepas keluarga kamu atau dia berkelimpahan harta atau tidak, tapi kelihatannya di sini dia ingin mengajarkan kamu, ayo setelah menikah kita harus mandiri. Jangan sampai kita ngerepotin orang lain. Itu. Dan di sini dia akan membela kamu sih. Jadi kalau misalnya nanti ada orang yang misalnya mengumbar gosip negatif tentang kamu, dia akan lebih percaya sama kamu. Dan dia akan membela kamu habis-habisan. Kalau misalnya ada yang iri hati atau gimana, dia akan jauh lebih membela kamu kalau aku lihat. Atau bahkan mungkin ketika nanti kamu harus berhadapan dengan keluarganya, aku lihat dia akan jauh lebih percaya dan membela kamu gitu. The Judgment, ya kalau aku lihat di sini dia karena sudah belajar banyak mengenai kehidupan ya. Aku rasa dia akan membawa banyak kondisi di mana pernikahan kamu dan dia akan penuh dengan kedamaian. Kalaupun nanti ya namanya manusia pasti ada salahnya. Dia pasti ada kurangnya, ada salahnya. Kamu pun juga pasti ada salahnya, ada kurangnya gitu. Tapi di sini dia akan lebih punya banyak pemaafan buat kamu. Selama itu bukan hal-hal yang krusial banget, dia akan banyak maafnya buat kamu. Dan dia juga berharap, namanya dia manusia, dia berharap kalau nanti ada masanya dia salah atau mungkin mengucapkan kata-kata yang gak dia sadari menyakiti hati kamu, dia berharap kamu bisa memaafkan dia. Itu sih yang bisa aku lihat di sini. Dan poin lain mengenai pernikahan kamu dan dia, aku akan lihat pakai oracle ini dulu ya. Aduh, ada inner work di sini. Sembuhkan dulu diri kamu. Iya sih, aku rasa di sini karena kartunya pun banyak bercerita mengenai penyembuhan diri. Jadi aku rasa di sini teman-teman mumpung masih ada waktu, terutama kalau kamu emang belum bertemu dengan dia, maka coba dibantu diri kamu untuk sembuh dari trauma kamu. Dengan cara gimana kak? Kalau emang kamu ngerasa trauma kamu ini cukup dalam, silakan kamu datang ke profesional, psikolog, healer, hipnoterapi, ikut yoga, meditasi, apapun itu. Atau mungkin kalau kamu ngerasa, oh aku bisa kok di sini menyembuhkan diriku dengan cara apa, ya silakan aja. Tapi pastikan kamu mengusahakan untuk sehat dulu, karena di sini kamu baru bisa akan menarik energi dia kalau kamunya udah sembuh. Karena dia pun juga mengusahakan hal yang sama nih, sembuh dulu gitu. Jadi mudah-mudahan di sini kamu akan menarik sesuatu yang sama seperti kamu. Jadi jangan berharap kamu bisa bertemu dengan orang yang tenang, damai, sabar kalau kamunya masih meluap-luap emosinya kayak gitu. Jadi bantu diri kamu dulu di sini ya. Cintai dulu diri kamu di baris paling bawah. Lalu di sini ada puzzle. Aku rasa kamu akan bertemu dengan the one atau mungkin memang orang yang menjadi cinta sejati kamu ya. Di sini kalian berdua akan saling menyempurnakan, saling melengkapi. Seperti sering ku bilang, kelebihan dia menyempurnakan kekurangan kamu, kelebihan kamu menyempurnakan kekurangan dia. Jadi seperti puzzle gitu ya. Dan akan jadi pasangan yang perfect satu sama lain. Memang tidak ada yang sempurna di dunia ini, tapi usaha kalian berdua akan bisa menuju ke arah saling menyempurnakan gitu. Kemudian dalam kontrol, aku rasa di sini kalian berdua akan menjalani hubungan ini. Kalian berdua akan menikah tanpa tekanan dari siapapun, bukan karena dikejar usia atau yang seperti itu sih. Jadi memang karena kalian berdua sudah saling siap satu sama lain, kayak gitu ya. Dan kalau ada kebiasaan-kebiasaan buruk, coba pelan-pelan mulai dihilangkan ya di sini. Hal lainnya mengenai pernikahan kamu dan dia, ada jalan di pegunungan. Kamu sedang dalam perjalanan atau sedang dalam proses menuju kesuksesan. Aminin aja ini sukses di pernikahan, sukses di karir, sukses di kehidupan bermasyarakat gitu ya. Aminin di sini. Memang tidak jalan yang lurus, berliku, dan mungkin juga ada terjal-terjalnya, tapi kamu akan baik-baik aja selama kamu dan dia bisa saling bekerja sama gitu ya, dan saling percaya. Ada timbangan di sini, jagalah kehidupanmu dalam balance. Jadi aku rasa di sini kamu dan dia akan menjadi pasangan yang saling mengerti bahwa setelah menikah pun tetap akan ada kehidupan private, atau mungkin kalian berdua akan bertumbuh dengan impian masing-masing selagi membangun impian bersama. Akan ada waktu me time, jadi kamu akan ngasih waktu ke dia buat mungkin dia kumpul dengan teman-temannya atau mungkin melakukan hobi-hobinya apapun itu, dan dia pun akan memberikan waktu buat kamu. Jadi balance gitu lah.
ya fokus di cinta dan pernikahan, tapi juga berkembang sebagai individu gitu ya. Kemudian di sini ada tulip, ada passion atau gairah yang sangat besar. Gairah itu macam-macam ya, nggak hanya mengenai seksual iya di sini meliputi, tapi juga mungkin ambisi kalian berdua dalam hal-hal lainnya. Misalnya ambisi untuk punya rumah, punya tabungan sekian, dan lain-lainnya. Aku rasa kalian berdua akan menjadi pasangan yang saling bisa mencapai ambisi tersebut. Aminin. Ada wine chimes di sini, ada kedamaian dan harmoni. Ini energinya hampir sama. Jadi mudah-mudahan di pernikahan kalian selain diberkahi dengan materi yang lebih dari cukup, kedamaian hati dan juga harmoni. Jadi saling memahami, saling bicara, saling bantu-membantu, tolong-menolong, toleransi, hati yang hangat seperti itu. Jadi aminin sih buat teman-teman yang memilih surat cinta kedua. Dan sekarang aku akan masuk ke bagian yang memang sudah kamu tunggu dari tadi, surat cinta dari jodoh kamu. Supaya suasananya lebih enak, aku akan ganti layarnya ya. Aku akan mulai di sini surat cinta dari dia. Hai jodoh masa depanku, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga kabarmu secerah langit pagi yang kulihat dari kotaku. Sejujurnya aku tidak berpikir bahwa relationship dan pernikahan adalah tujuan hidupku. Tapi kamu akan mengubah persepsiku. Aku bahkan tidak menyangka bisa jatuh cinta sedalam ini kepadamu. Semoga kamu menyukai obrolan di antara kita, karena aku suka banget ngobrol tentang kehidupan, tentang cinta, masa depan, dan tentang kita. Jika tiba masanya aku mengenalkanmu kepada sahabatku dan keluargaku, berarti aku sudah tahu bahwa ada kamu di masa depanku, dan aku akan selalu menjaga kamu selamanya. Satu hal yang kamu harus tahu tentangku, bahwa aku akan selalu suka dengan senyummu, sebab senyummu selalu membuatku bahagia, dan aku tidak sabar bertemu denganmu. Jadi itu surat cinta dan pesan yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Untuk poin selanjutnya, aku mau lihat bagaimana zodiak atau charm tentang kamu dan dia. Aku mulai dari zodiak dulu. Ini bisa zodiak kamu atau zodiak dia ya. Gemini, Leo, Virgo, Sagittarius, Pisces, Capricorn. Lalu unsur nama kamu atau unsur nama dia ada K, I, O, L, S, U, V, M, C, A, N, B. Lalu di sini dari angka atau tanggal penting antara kamu dan dia 8, 20, 4, 19, 29, 2, 30, 5, 10, dan 13. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai jodoh kamu dan pesan di surat cintanya. Semoga ada banyak hal positif yang akan nanti hadir di hidup kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih surat cinta ketiga, di sini akan aku lihatkan ya apa sih pesan dia melalui suratnya kepada kamu. Tapi aku akan simpan dulu surat ini, akan aku bacakan nanti terakhir. Untuk poin pertama, aku akan lihat dulu bagaimana karakteristik dan kepribadian dia. Dan akan aku ingatkan juga bahwa ini adalah general reading. Hasilnya bisa aja resonate di kamu, bisa juga enggak. Jadi kalau kamu ingin reading yang lebih private dan detail hanya untuk kamu saja, silahkan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk private reading bersamaku. Kita mulai aja ya mengenai karakteristik dan kepribadian dia. Page of Swords, Two of Pentacles. Dia di sini adalah orang yang selalu banyak penasaran kepada kamu, terutama ketika nanti di awal-awal jumpa. Kalau dia adalah orang baru, maka di sini dia akan banyak tanya tentang kamu dalam banyak hal. Misalnya aja kamu suka film apa, dan detail-detail tentang kehidupan kamu. Semakin dia di sini dekat dan semakin dia di sini percaya tentang kamu, dia akan semakin dalam bertanya. Jadi kamu jangan terlalu menolak kalau misalnya dia bertanya banyak, karena dia sebenarnya ingin mendapat banyak detail tentang kamu. Kamu seperti apa, gaya hidup kamu, dengan cara apa orang tua kamu membesarkan kamu, seperti itu. Karena itu akan menjadi sebuah pertimbangan buat dia. Yang bisa aku lihat demikian. Aku lihat dia tipikal orang yang pekerja keras ya. Jadi aku lihat di sini kemungkinan dia tuh double job, antara misalnya dia kuliah sambil kerja, atau mungkin dia kerja di dua tempat yang berbeda, atau dia kerja di kantor plus punya bisnis sendiri. Jadi kalau kamu nanya, tapi dia sangat sibuk kak, dia kayaknya nggak terlalu peduli sama aku, coba tanyakan ke dia.
kamu lagi sibuk apa. Kalau memang pekerjaan dia lebih dari satu, jadi aku harap kamu di sini punya toleransi lah ya, punya pemahaman bahwa mungkin dia punya alasan kenapa dia harus sampai double job, atau mungkin membagi waktunya untuk banyak kesibukan selain waktunya bersama dengan kamu. Seperti itu. Pasti ada alasannya sih di sini, aku yakin. Ada Knight of Wands, dia memang sangat ambisius, sangat pekerja keras. Aku lihat di sini kemungkinannya dia pernah punya masa kecil atau masa lalu yang kurang menyenangkan ya. Dia pernah diremehkan orang lain. Jadi mungkin siapapun, mungkin diremehkan keluarga, entah om tante atau mungkin tetangganya gitu ya. Sehingga ketika dia mendewasa, dia tuh kayak, akan aku buktikan ke diriku bahwa aku tuh bisa sukses, bisa punya pendidikan yang bagus, bisa punya jabatan atau mungkin punya pekerjaan yang oke gitu, kayak gitu. Makanya di sini kalau aku lihat ambisi dia kenceng banget, dan dia di sini sangat berharap pasangan dia, yang mana adalah kamu, bisa memberi motivasi atau dukungan buat dia. Termasuk dukungannya adalah memahami kalau mungkin dia harus lembur, atau mungkin di akhir pekan mungkin dia nggak bisa full waktunya buat kamu, kayak gitu. Tapi dia di sini kalau udah jatuh cinta, dia akan jatuh cinta seterusnya. Kalau dia sudah yakin sama kamu, maka ambisinya dia hanya buat kamu. Seperti itu. Jadi itu beberapa faktor sih, memang agak tricky dengan orang yang sesibuk ini, tapi ya dia pasti punya alasan kok, aku yakin kenapa dia sampai seambisius itu. Yes, di sini kalau aku lihat, aminin ya teman-teman di sini. Ya, dia sangat ingin punya kehidupan yang nyaman, aman dari finansial memang kalau aku lihat. Dan dia di sini mengusahakan. Jadi bukan tipikal yang pengen hidup nyaman, pengen hidup mewah, tapi malas-malasan, enggak. Dia mengusahakan semaksimal yang dia bisa. Kalau aku lihat kayak gitu. Tapi apakah cuma duit dan duit, Kak? Enggak. Aku lihat di sini dia punya karakteristik yang sangat menghargai keluarga. Dan dia punya impian suatu saat nanti dia ingin membangun keluarganya dengan kamu tentu saja. Jadi di sini kamu lihat ada dua orang pasangan gitu ya, lagi naik unicorn menuju istana. Jadi kalau aku lihat, dia sedang membuka jalannya dia. Untuk apa sih dia bekerja keras? Salah satunya karena dia ingin membuktikan ke dirinya, membawa kamu ke situasi yang lebih baik. Jadi nanti dia ingin ngasih hadiah terbaik buat kamu, tempat tinggal ternyaman buat kamu, walaupun mungkin gak yang sangat-sangat mewah, tapi mungkin yang paling ideal buat kamu. Kalau kamu pingin skincare apa, dia bisa beli buat kamu gitu loh. Jadi dia berharap bersama dengan kamu, kehidupan kamu tuh gak makin menurun, tapi justru semakin baik dari sisi keuangan. Lebih dari itu, sekali lagi, dia punya stabilitas emosi yang bagus. Dia sangat mengerti arti sebuah komitmen. Aku lihat dia juga punya kemampuan buat setia dengan pasangannya. Jadi aminin aja. Iya sih bekerja keras, tapi kamu percaya aja sama dia bahwa dia akan benar-benar ingin membawa kamu ke situasi yang lebih baik. Dia tuh kayak nggak mau diremehkan seperti dulu gitu loh. Jadi ya itu salah satu alasan kenapa dia pingin makmur hidupnya dia. Tapi apakah dia hanya akan ngasih duit-duit? Sekali lagi enggak. Dia di sini punya kehangatan cinta kok. Dia mengerti tanggung jawabnya. Dia mengerti selain uang, dia juga harus hadir sebagai pasangan yang mendengar keluhan kamu, cerita kamu. Aku pengen disayang, dia akan sayang sama kamu kayak gitu. Ya cuman memang dia sibuk sih ya. Dan ya kalau aku lihat sebenarnya core atau basic karakter dia ya. Dia di sini lahir sebagai orang yang memang sikapnya dia dewasa. Makanya di sini dia akan mencari cara yang baik dan halal untuk mencapai impiannya. Jadi jangan khawatir. Dan di sini dia juga punya kehangatan hati. Hangat hati itu gimana, Kak? Ya dia pingin hadir sayang sama kamu, memanjakan kamu. Dan meskipun di sini mungkin badai akan hadir di hidupnya dia akan bertahan di kapal yang dia naiki. Karena dia adalah nahkoda yang sangat baik, nahkoda yang sangat bertanggung jawab seperti itu. Dan nanti suatu saat kalau dia sudah jadi ayah ya, dia akan jadi ayah yang sangat hangat untuk anak-anaknya hadir gitu. Kayak aku pengen jadi ayah yang diingat sebagai ayah yang jadi hero atau pahlawan gitu ya. Ayah yang nanti ngajarin anaknya naik sepeda, ngajarin anaknya berenang, kayak gitu-gitu. Dia pingin anak-anaknya mengingat dia sebagai ayah yang hebatnya tuh hebat karena membersamai anak-anaknya. Dan tentu saja sebagai seorang suami yang bisa merangkul istrinya, seorang suami yang bisa mendengarkan keluh kesah istrinya, memanjakan kamu sebagai pasangannya gitu. Aminin ya.
Dan aku akan lihat di sini bagaimana cara dia akan mencintai kamu. Sudah aku bongkar sedikit sih tadi dari karakter dia. Dan di sini ya aku lihat dia adalah orang yang akan mencintai kamu dengan banyak berbagi cerita, sharing apapun itu. Mulai dari hal-hal yang receh sampai hal-hal yang serius. Tentang kehidupan, tentang gimana kita menata keuangan, atau mungkin hal-hal receh kayak kamu tahu nggak ada berita ini, gitu-gitu. Dan dia akan sangat perhatian sama kamu. Memang dia akan sibuk ya dengan kerjaan dia, tapi dia akan perhatian sama kamu. Gimana kabar kamu hari ini? Atau mungkin kalau dia lagi di luar kota atau luar negeri karena dinas kerja, gimana kabar anak-anak? Baik-baik aja nggak, sehat-sehat nggak? Mau aku beliin apa, titip apa, kayak gitu. Dan di sini dia punya kebaikan hati ya. Dia sangat berharap kamu adalah pasangan yang bisa mendukung dia kalau memang dia punya hati yang baik, atau mungkin ingin berderma ke masyarakat, ngasih donasi, santunan, atau mungkin apalah, ngasih uang ke orang yang nggak mampu, kayak gitu-gitu. Dia juga tipikal yang seperti itu sih. Jadi kalau kamu suka dengan pasangan yang dermawan, ya kamu akan bahagia dengan dia. Kalau dengan orang lain aja dia peduli, apalagi kamu di sini sebagai pasangan yang bener-bener akan dia ajak naik kuda bareng gitu ya. Iya sih di sini, tapi dia lumayan romantis kok kalau aku lihat. Romantisnya ada, dia akan sangat banyak kangen sama kamu, terutama kalau nanti kalian berdua kayak harus pisah kota karena mungkin dia harus ada studi atau study gitu ya, belajar lagi di mana, atau mungkin dinas ke kota mana atau negara mana kayak gitu. Kemungkinannya dia yang akan bucin sama kamu sih, akan bucin sama kamu dan bener-bener nggak mau kehilangan kamu kalau aku lihat di sini. Iya di sini dia manis sih. Dia akan sering meminta kita foto yuk di mana gitu, atau mungkin ngevideoin momen kamu lagi masak, atau diem-diem ngevideoin kamu lagi nyuapin anak kamu, atau ngevideoin kamu lagi nyapu rumah, bukan buat apa ya, ngebully atau mungkin ngebuat ngejek kamu, tapi karena kayak ya lucu aja kalau misalnya tiba-tiba dia harus jauh dari kamu dinas misalnya, jadi akan melihat video-video itu lagi gitu loh. Dan juga nanti dia akan selalu mengingat kenangan-kenangannya dengan kamu, terutama yang manis-manis. Misalnya aja kalian berdua first date-nya di cafe mana, dia akan ingat. Atau mungkin sering aja kamu ke rumah makan mana, makan bakso misalnya, dia akan ingat. Dan akan dia ceritakan ke anak-anak kalian nanti. Iya dulu ayah ketemu sama ibu di mana, makan bakso di mana, first date-nya di mana, ibu kamu pakai baju apa, kayak gitu dia inget gitu. Akan menyimpan banyak kenangan di kotak kenangan dia. Bisa dalam kotak arti sebenarnya, atau mungkin akan dia ingat di kepalanya dia gitu ya. Manis sih. Oh my god, ini aku tadi shuffle ya kartunya, aku tidak menyusun tapi shuffle, dan di sini ada Ten of Pentacles yang sama. Jadi memang aku lihat ambisi dia kuat untuk membawa kamu ke kehidupan yang memang nyaman. Nyaman di sini nggak harus super kaya raya ya, tapi nyaman. At least di sini nggak sampai ngutang-ngutang, terlilit apa ya, pinjol gitu, dia sangat tidak mau. Makanya di sini dia juga akan mengelola keuangannya dengan baik. Dan aminin aja, kamu akan punya keluarga baru yang sayang sama kamu, mertua kamu sayang sama kamu, dan dia berharap bahwa kamu bisa akur lah dengan ibunya. Dan aku lihat sih dia punya basic, kemungkinan besar punya hubungan yang baik dengan keluarganya. Seperti itu. Dan kalaupun misalnya pun kamu kurang cocok dengan mertua kamu misalnya, dia akan tetap membuat kamu nyaman, dia akan tetap lebih mendengarkan kamu sih, walaupun mungkin di depan ibunya dia akan oke, iya tapi sebenarnya ya udah maafin ibu aku ya, kamu sabar ya, aku akan percaya sama kamu kok, kayak gitu. Dan dia di sini kayak dia pingin punya anak, pingin jadi orang tua yang baik, punya hewan-hewan peliharaan yang sejahtera bersama dengan kalian kayak gitu. Jadi ya amin aja, dan mudah-mudahan sih dengan kartu Ten of Pentacles ini energi dia buat komitmen dengan kamu tuh besar banget, setia, bisa dipercaya kayak gitu. Ada Six of Cups di sini, dia nggak bisa jauh dari kamu, bisa kulihat. Jadi kalau misalnya mungkin oh iya kamu harus dinas keluar kota misalnya seminggu masih oke, tapi kalau misalnya kamu nanti pindah tugas ya ke negara mana, ke kota mana, sampai sekian tahun ke depan. Nah dia tuh kayak, sayang mau nggak pindah keluar kota, keluar negeri bareng aku nggak bisa jauh dari kamu, kayak gitu.
tipikalnya kayak gitu. Dan juga di sini kalau aku lihat dia mengusahakan sih untuk peningkatan kebahagiaan antara kamu dan dia. Jadi mungkin pelan-pelan nabung, beli rumah, beli kasur, beli apa kayak gitu. Tapi mengusahakan. Aku lihat kamu dan dia punya tujuan yang sama di pernikahan. Jadi jangan terlalu khawatir sih. Kemudian di sini poin-poin lain mengenai pernikahan kamu dan dia. Ada mingle, kemungkinannya di sini kamu dan dia akan ketemu ketemu di cafe atau di komunitas, dikenalin teman, atau mungkin punya hobi yang sama kayak gitu. Entah hobi melihara binatang atau mungkin hobi-hobi lainnya. Jadi bisa aku bilang sih di sini banyak-banyaklah menghadiri kegiatan yang berhubungan dengan banyak orang. Kemungkinan kamu akan ketemunya dari sana. Atau mungkin teman kamu akan mengenalin kamu ke temennya, saudaranya, kayak gitu bisa. Ada pattern di sini, iya. Tetaplah menjaga value kamu. Jadi kalau kamu di sini punya standar sekian, jangan turunkan standar kamu karena di sini dia akan mengikuti standarnya kamu atau bahkan nanti meningkatkan value kalian berdua. Jadi nanti kalian nggak akan semakin menurun status kehidupannya, tapi semakin meningkat gitu. Dan di sini apresiasi diri kamu karena di sini aku rasa semakin kamu mencintai diri kamu, semakin dia mengerti bagaimana caranya memperlakukan kamu. Kalau aku lihat kayak gitu. Dan ya di sini kalian berdua akan saling melengkapi satu sama lain. Ada keseimbangan antara kamu dan dia, cintanya seimbang, pengorbanannya seimbang, kesetiaannya seimbang, penyatuan. Jadi seperti orang yang saling bergandeng tangan, yang saling menopang kayak gitu sih ya, bisa kulihat. Aminin teman-teman, ada banyak bunga-bunga mekar. Jadi ya hatinya selalu jatuh cinta sejak awal bertemu sampai nanti kalian menua bersama. Aku lihat sih kayak gitu, aminin. Ada pin di sini, karir atau pekerjaan baru. Ini bener-bener ya, kamu yang memilih surat cinta ketiga ini bener-bener deh. Kamu dan pasangan kamu kemungkinan memang pekerja keras ya kalau aku lihat di sini. Dan mudah-mudahan aja sih di sini pernikahan kamu dan dia akan membuka banyak kesempatan, banyak keberkahan, rezeki, termasuk kalau memang ada kemungkinan pekerjaan baru yang lebih baik, lebih makmur ya, lebih bisa membawa kedamaian hati gitu-gitu. Ada kemungkinan ya, terutama kalau kamu suka dengan cowok-cowok bule, kemungkinan kamu di sini akan dealing atau relationship dengan laki-laki yang rambutnya pirang atau rambutnya abu-abu atau rambutnya putih. Kemungkinannya sih usianya lebih tua dibanding kamu ya. Mungkin usianya 30 plus kayak gitu. Dan gak harus gap umurnya jauh sih, bisa aja di sini seumuran tapi mungkin emang dia lebih ke bule atau mungkin yang kulitnya putih. Mungkin orang Asia Timur gitu ya, kayak Jepang, Korea, Chinese gitu bisa. Ada lili spiritual love. Jadi aku rasa di sini memang kehidupan cinta kamu di sini terbangun juga sisi spiritualnya. Jadi nggak cuma cinta tapi juga memaksimalkan usaha, tapi juga mengerti Tuhan punya andil besar di kehidupan cinta kamu dan pernikahan kamu dan dia. Jadi seperti bunga yang bertumbuh, nggak langsung mekar tapi pelan-pelan ada harapan itu. Jadi pelan-pelan asal tujuannya sama, kamu dan dia akan baik-baik aja. Ya, aku akan bilang juga bahwa di sini tetap akan ada masalah, ujian-ujian, namanya orang menikah ya. Tapi aku rasa kamu dan dia akan bisa saling bekerja sama mengatasi masalah yang hadir kayak gitu. Ada mangkok yang berisi buah-buahan di sini. Ada banyak keberkahan atau penuhnya sesuatu yang berhubungan dengan materi duniawi. Jadi memang di sini aminin memang keberkahannya banyak ya. Dari awal tuh sudah saling mengerti, kalian berdua bisa saling memperbaiki kehidupan masing-masing. Dan ada banyak berkah memang aminin yang datang di kehidupan pernikahan kalian berdua. Nggak akan kekurangan makanan, akan ada kesehatan, ketenangan batin, aminin di sini. Jadi cinta yang memang nggak cuma cinta doang, tapi bertumbuh gitu ya di sini dengan banyak kenyamanan. Dan poin yang sudah kalian tunggu-tunggu, kamu tunggu-tunggu sejak tadi, surat cinta dari dia. Supaya suasananya lebih indah, aku akan ganti pemandangannya ya di sini. Dan ya aku akan mulai surat cinta dari dia. Hai jodoh masa depanku, ada satu hal yang aku ingin katakan kepadamu. Nanti aku akan jatuh hati kepadamu karena kamu berbeda dari kebanyakan orang yang kukenal. Kamu cantik dengan keunikanmu.
Tidak mudah bagiku menemukan seseorang sepertimu, terutama di masa seperti saat ini. Tapi aku percaya kita akan saling menemukan dan saling menjaga. Bersabarlah sampai kita bertemu di waktu yang paling tepat. Aku yakin Tuhan punya rencana yang indah untuk kita. Dari debar cemas pertanyaan kapan kita bertemu, semoga akan menjadi debaran indah saat aku menggenggam jemarimu yang hangat. Cintailah dirimu dengan luar biasa agar kelak aku tahu bagaimana caranya mencintaimu. Ingatlah aku selalu merindukanmu walaupun kita belum bertemu. Jadi itu surat cinta yang dia berikan kepada kamu. Semoga kamu juga punya energi dan koneksi ya dengan surat cintanya. Dan aku mau lihatkan di sini mengenai zodiak dia atau zodiak kamu. Sun, Moon, Rising bisa Capricorn, Sagittarius, Aquarius, Aries, Pisces, Leo. Lalu unsur nama kamu atau dia I, E, A, U, Z, R, Y, F, H, W, X. Ini bisa teman lama. D. Kemudian unsur tanggal atau angka penting antara kamu dan dia 29, 17, 23, 3, 21, 10, 22, 26, 30, dan 1. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai pertemuan kamu dan dia dan juga pesan yang dia berikan di suratnya. Semoga ada banyak hal positif yang akan hadir di hidup kamu bersama dengan dia. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.